pemisahan antara di mana kondisi pada saat situasi non-COVID dan juga pada saat situasi pandemi, dan juga ada situasi pasca pandemi. Memang di sini kita bisa melihat betul bahwa ke depan memungkinkan juga hal-hal tersebut bisa terjadi. Namun ternyata ada masalah-masalah yang ditinggalkan, seperti contohnya kasus Indofarma, bukan kasus lah, ini sebagai salah satu ini ya, tadi ada case di Indofarma dan juga di Bio Farma. Yang pertama mengenai penumpukan penumpukan vaksin, dan yang kedua mungkin Indofarma tadi penumpukan apa Pak? Alat kesehatan ya Pak, atau obat farma Pak, obat farma ya, Pak, ya, obat COVID. Nah ini menjadi satu satu pembelajaran lah. Nah menurut kami bahwa ke depan lagi jangan sampai ini bisa terulang lagi ya. Berarti kalau di sini ada hal ataupun ada kejadian seperti ini, berarti ada perencanaan yang kira-kira bisa dibilang kurang tepat. Jadi kami berharap juga Pak, nanti pada saat ada kejadian seperti ini lagi ya, saya juga berharap tapi itu tidak terjadi, bahwa ini bisa dimitigasi ya, bisa dimitigasi, jangan sampai kerugian ataupun ada stok-stok yang akan menjadi expired ataupun tidak terpakai yang ujungnya nanti menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu bisa diminimalisir gitu ke depannya. Lalu untuk Kimia Farma Pak, di sini saya baca berarti ada laba rugi ya Pak sekitar 184 miliar ya Pak David ya. Namun di sini saya ingin menanyakan Pak, 184 miliar ini yang berkontribusi dalam laba rugi ini yang mana ya Pak? Apakah TBK-nya Kimia Farma TBK-nya atau seperti apa Pak? Karena kalau saya baca di sini Bapak mengatakan atau di slide sini dituliskan bahwa kinerja anak usaha yang mencatatkan laba bersih ini seperti KFA, KFTD 24,9 dan juga Papros sekitar 16,55 miliar. Nah, saya berharap juga Pak ini bisa diminimalisir lagi ya ke depan kerugian-kerugian dari anak-anak perusahaan yang berada di bawah Kimia Farma tentunya, juga termasuk mengenai pabrik Sunggun Pak, yang mungkin berapa bulan ke belakang kita pernah visit ya Pak, dan setelah itu kita DRDP juga di ruangan ini ya, bahwa saya mengatakan sebetulnya Sunggun ini belum betul-betul bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap Kimia Farma, terhadap laba untuk Kimia Farma dan nantinya terhadap holding. Lalu untuk Inuki juga saya berharap ini ada dukungan dari holding ya, Bio Farma, supaya bagaimana ini nanti PT Inuki juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan ataupun bimbingan-bimbingan daripada holding Bio Farma, supaya betul-betul bisa berkolaborasi dengan baik ke depan, bisa dihidupkan ataupun bisa lebih baik lagi ke depannya Pak. Mungkin itu saja. Dan terakhir mungkin tadi mengenai jumlah apotek, jumlah lab ya, tadi ada 64 kalau tidak salah Pak David mengatakan lab lab ya, labnya ada 64, apotek ada 1.200 ya, tapi saya rasa 64 lab klinik itu, klinik ya nomor ya, lab kan, lab itu 64, kliniknya berapa tadi Pak? 400, apotek 1.200 seluruh Indonesia. Saya rasa lab ini juga penting Pak, hanya 64. Bapak selalu mengatakan Kimia Farma ini giant, tapi dalam hal apa giantnya gitu Pak? Kalau misalnya melihat kita kliniknya, labnya itu cuma 64, apotek 1.200, ya bagaimana kita mengcover semuanya Pak? Bapak juga mengatakan ada sinergitas, bagaimana semuanya kalau suruh BUMN itu masuk ke Kimia Farma diagnostik untuk melakukan check up dan segala macam, tapi labnya aja hanya 64 Pak se-Indonesia itu ya Pak, se-Indonesia ada 64 gitu. Jadi kepercayaan juga tadi, kepercayaan dari dari masyarakat ataupun dari pihak-pihak korporat ya yang ingin menggunakan jasa Bapak ini, mungkin mereka itu menjadi pertimbangan mereka juga Pak. Mungkin Bapak selalu kalau lab itu membandingkannya dengan Prodia lah atau apalah gitu kan, yang sudah mungkin lebih dikenal oleh masyarakat. Dan saya mengapresiasi tentunya Pak, kalau tidak salah baru di Bandara Ngurah Rai ya, beberapa waktu yang lalu itu Kimia Farma itu apakah apotek atau apa ya Pak yang sudah rebranding itu Pak? Itu apotek ya Pak. Nah, apakah ke depan akan semuanya di rebranding seperti itu? Saya lihat logonya baru loh Pak di Ngurah Rai. Semuanya akan seperti itu ya.
Nah, saya berharap itu juga menjadi turunan juga ke bawah. Tadi sudah Bapak paparkan di presentasi Bapak mengenai rebranding. Apakah itu semuanya juga ya Pak, termasuk lab dan klinik dan turunannya ya Pak? Nah, itu saya rasa menjadi salah satu entry point yang cukup baik Pak. Karena mungkin selama ini Kimia Farma brandnya dengan logonya itu bertahan cukup lama. Saya tidak tahu dari tahun berapa sampai sekarang ya. Itu hanya begitu. Mungkin karena logo atau brandnya ini kurang menarik perhatian masyarakat ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat masih kurang paham ataupun kurang tahu. Dan mengenai masalah SDM, saya juga berharap ini juga betul-betul bisa diperkuat Pak, karena terkadang pada saat saya Pak, depan rumah saya ini ada Kimia Farma Pak, persis depan saya, tinggal jalan dari sini ke pintu sana itu Kimia Farma Pak, ini jalan Kimia Farma Apotek, lab, klinik itu depan sana Pak. Saya juga baru tahu Pak, bahwa di situ tuh ada klinik, Kimia Farma Lab dan kliniknya, termasuk apoteknya di situ Pak. Kalau saya tidak masuk, itu saya nggak akan tahu Pak. Dan pada saat saya masuk, terkadang mereka, contohnya mungkin ada produk-produk yang diproduksi oleh Bio Farma ya, Bio Farma ataupun Kimia Farma lah produknya mereka. Tetapi mereka mungkin menanyakan bagus yang mana. Misalnya kita bertanya, bagus yang mana? Apakah ini atau ini? Malah mereka merujuk produk yang di luar dari produk dari holding itu sendiri gitu. Jadi ini salah satu contoh kecil lah Pak ya, hal-hal yang menurut mungkin bisa dibilang sepele tapi sebetulnya ini kan harus bisa dikoreksi. Jadi untuk Indofarma saya setuju dengan KPK saya dan juga Pak Ones ya, mengenai vaksin ya memang harus ada solusi karena expired 2023 ini menjadi beban. Saya juga tahu keuangan Indofarma dan juga anak perusahaannya PT IGM ya Pak, di bawah Bapak kan IGM ya, banyak melakukan restrukturisasi kepada lembaga-lembaga keuangan yang lain ya Pak. Saya rasa ini bisa didorong pimpinan di dalam kesimpulan rapat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Husain. Dari anggota sudah, saya titip